Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Azza Hanifah dengan NIM 130262343. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan mengenai mata kuliah fisika nuklir, di mana di sini saya ingin mempresentasikan mengenai identifikasi dan penentuan kecepatan partikel alfa. Baik, di sini untuk dosen pengampunya yaitu dengan Bapak Fauzi Bakri, MSI. Nah, selanjutnya di sini saya ingin memberitahu terlebih dahulu tujuan dari mempresentasikan materi tersebut, yaitu di sini tujuannya untuk menjelaskan pengertian partikel alfa, terus juga bisa menjelaskan mengapa partikel alfa itu perlu diidentifikasikan, lalu dapat menjelaskan prinsip dari spektroskopi, lalu menjelaskan eksperimen Rutherford, Royce, lalu menentukan kecepatan partikel alfa dari energi kinetik, dan menentukan kecepatan partikel alfa dari pembelokan dalam medan magnet. Oke. Nah, jadi di sini yang pertama itu ada alfa dalam peluruhan radioaktif. Oke, jadi partikel alfa ini kan umumnya itu dipancarkan oleh inti berat ya yang tidak stabil gitu. Nah, di dalam fisika nuklir, partikel alfa itu merupakan sebuah inti helium gitu, di mana untuk dia itu seperti ini ya. Dia itu untuk heliumnya itu kan terdiri dari dua proton dan dua neutron gitu. Nah, pada peluruhan alfa itu inti induk memancarkan satu partikel alfa. Karena partikel alfa itu membawa dua proton dan dua neutron. Maka setelah peluruhan, nomor massa inti berkurang 4 dan nomor atomnya berkurang menjadi 2 gitu. Nah, secara umum untuk persamaan peluruhan alfanya seperti ini nih. Nih, ini merupakan persamaan umum peluruhan alfanya. Di mana untuk makna dari persamaan tersebut, nah di sini kan ada 4 ya, -4. Nah, berarti nomor massa atomnya itu berkurang 4. Ini kan A itu kan nomor massa atom nih. Dia ini berkurang -4. Lalu nomor atomnya berkurang 2 nih. Nah, ini kan yang Z ini merupakan nomor atomnya. Di mana di sini ini kan ada -2 ya, berarti dia nomor atomnya berkurang 2 gitu. Terus juga di dalam persamaan ini dia terbentuk inti anak ya, terbentuk inti anak dan energinya juga dapat dilepaskan sebagai energi kinetik. Nah, yang artinya inti awal X ini berubah menjadi inti anak Y. Kan mula-mula kan ini ya, inti anak X nih. Nah, lalu nanti inti anak anak X-nya ini berubah menjadi inti anak Y gitu, di mana nanti dia akan memancarkan partikel alfa dan melepaskan energi Q. Nah, ini energi Q-nya nanti akan dilepaskan. Nah, untuk energi ini sebagian besar muncul sebagai energi kinetik partikel alfa dan sedikit sebagai energi recoil inti anak. Oke, selanjutnya di sini ada mengapa partikel alfa itu perlu diidentifikasikan. Nah, di sini kan dapat dilihat ya bahwasannya alfa ini tidak dapat dilihat langsung gitu. Oke, jadi setelah mengetahui bahwa partikel alfa muncul dari peluruhan radioaktif, maka pertanyaannya itu, apakah sebenarnya partikel alfa itu? Nah, jadi kan partikel alfa itu kan tidak dapat dilihat oleh kasat mata ya. Jadi kita hanya bisa mendeteksinya aja gitu dari efeknya, kayak misalnya dari jejak ionisasi atau interaksinya terhadap medium. Oleh karena itu, identitas partikel alfa nggak cukup hanya untuk diasumsikan aja, tetapi juga harus dibuktikan melalui eksperimen gitu. Nah, untuk ide dasarnya ini, jika partikel alfa benar-benar inti helium, maka setelah menangkap dua elektron dari lingkungan, partikel alfa akan menjadi atom helium netral, di mana
Untuk persamaannya seperti ini nih. Untuk persamaan apa namanya atom helium netralnya seperti ini. Nah, di mana nanti atom heliumnya ini dapat dikenali melalui garis spektrum. Dan kemunculan spektrum helium menjadi bukti bahwasannya partikel alfa ini adalah inti helium. Selanjutnya di sini ada prinsip dasar dari spektroskopi. Oke, jadi metode yang digunakan untuk membuktikan identitas partikel alfa itu menggunakan spektroskopi gitu, di mana spektroskopi itu merupakan metode untuk mengidentifikasi unsur berdasarkan garis spektrum cahaya. Nah, jadi garis spektrum ini muncul ketika atom memancarkan atau menyerap cahaya gitu pada panjang gelombang tertentu. Jadi, jika suatu gas dianalisis dengan spektroskop dan menunjukkan garis spektrum helium, maka nanti gas tersebut itu akan mengandung helium gitu. Nah, di mana dalam konteks identifikasi partikel alfa, spektroskopi digunakan untuk membuktikan bahwa partikel alfa itu yang terkumpul akhirnya membentuk suatu helium. Nah, terus habis itu di sini ada eksperimen dari Rutherford sama Royce. Nah, oke, jadi tujuan dari eksperimen ini dia untuk membuktikan bahwasannya partikel alfa ini merupakan inti helium. Nah, secara sederhana, si apa namanya eksperimen ini dia menggunakan sumber radioaktif yang memancarkan partikel alfa. Nah, sumber tersebut ditempatkan dalam tabung dengan dinding kaca yang sangat tipis. Dinding kaca ini cukup tipis ya, sehingga si partikel alfanya dapat menembus gitu. Tetapi si partikel alfanya ini tetap bisa menahan gas dari sumber radioaktif agar tidak bercampur langsung. Nah, kemudian nanti partikel alfanya ini akan terkumpul di ruang luar tabung gitu, sehingga setelah partikel alfa menangkap elektron, maka akan terbentuknya atom helium. Lalu nanti gas yang terkumpul akan diberi lucutan listrik gitu ya, sehingga dapat memancarkan suatu cahaya. Nah, cahaya ini dianalisis menggunakan spektroskop. Nanti hasilnya itu spektrum yang muncul menunjukkan garis spektrum helium gitu ya. Inilah bukti bahwasanya partikel alfa berkaitan langsung dengan helium. Selanjutnya ada hasil dan makna dari eksperimen Rutherford sama Royce. Oke, jadi untuk hasil utama dari eksperimen ini yaitu munculnya garis spektrum helium dari gas yang terkumpul. Nah, yang maknanya yaitu gas tersebut mengandung helium gitu ya, karena kan gas itu berasal dari partikel alfa yang dipancarkan oleh sumber radioaktif. Maka bisa disimpulkan bahwasannya partikel alfa ini adalah inti helium. Oke, jadi kan partikel alfa ini awalnya bermuatan positif 2 karena terdiri dari 2 proton dan tidak memiliki elektron. Nah, setelah menangkap 2 elektron dari lingkungan, partikel alfa ini berubah menjadi atom helium netral. Jadi untuk eksperimen ini dapat menunjukkan bahwasannya partikel alfa bukan hanya radiasi bermuatan positif, tapi merupakan inti helium ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada penentuan kecepatan partikel alfa. Oke, jadi kan nanti partikel alfa yang dipancarkan dari peluruhan radioaktif akan memiliki energi kinetik gitu ya, di mana energi kinetik inilah yang dapat digunakan untuk menentukan kecepatannya. Nah, untuk persamaannya seperti ini ya, di mana untuk kecepatannya itu sama dengan akar dari 2 kali energi kinetik dibagi dengan massa dikali alfa. Oke, dari dalam peluruhan alfa ini, energi peluruhan tidak hanya menjadi energi kinetik partikel alfa, tapi juga dia bisa menjadi energi recoil inti anak nih ya. Nih, recoil inti anak di mana untuk persamaannya seperti ini. Lalu selanjutnya ada konstanta dan satuan yang digunakan gitu. Nah, jadi apa namanya sebelum masuk
Ke contoh soal, di sini aku mau ngasih tahu konstanta apa aja yang digunakan gitu. Oke, jadi biasanya dalam fisika nuklir itu kan sering dinyatakan dalam bentuk megavolt ya. Tetapi jika kita ingin menghitung kecepatan dalam satuan meter per sekon, energinya ini harus kita konversikan ke joule terlebih dahulu. Jadi untuk 1 megavolt ini dia sama aja kayak 1,6022 kali 10 pangkat 13 joule. Di mana untuk masa partikel alfa yang akan kita gunakan yaitu 6,64 dikali 10 pangkat minus 27 kilogram. Oke, jadi ini ya, muatan partikel alfa persamaannya seperti ini. Nanti tinggal kita substitusikan aja. Oke, ini kan untuk elektron itu kan nilainya udah tetap ya, nanti dikalikan dengan 2 nih. Sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Oke, jadi di sini ada sebuah contoh soal gitu ya dari kecepatan energi kinetik. Nah, di sini contohnya itu sebuah partikel alfa memiliki energi kinetik seperti ini ya, di mana energi kinetiknya itu nilainya 5 mega elektron volt ya. Oke, ini kayaknya keikut nih, harusnya dihapus nih ya. Oke, di sini ditanyakan tentukan kecepatan partikel alfa tersebut. Oke, di sini saya siapkan dulu untuk iniannya. Jadi di sini bisa kita tulis untuk EK ini sama dengan 5 dikali 1,6022 kali 10 pangkat min 13. Ini kan merupakan nilai si elektronnya ya, sehingga hasilnya itu menjadi 8,011 dikali 10 pangkat min 13 Joule. Nah, kemudian nanti tinggal kita masukkan ke rumus yang V tadi nih, di mana untuk V itu kan rumusnya akar dari 2 kali EK, 2 kali EK dibagi massa dikali dengan alfa gitu ya, di mana di sini tinggal kita substitusikan aja nih, nilainya kan sudah dikasih tahu nih. 2 kali EK, EK-nya itu 8,011 kali 10 pangkat min 13, satuannya itu Joule, terus dibagi dengan massanya, di mana untuk massanya itu 6,64 ya. 6,64 terus dikali 10 pangkat min 27. Nah, sehingga nanti untuk hasil akhirnya itu menjadi 1,55 kali 10 pangkat 7 meter per sekon. Karena dia kecepatan ya, jadi satuannya meter per sekon. Oke, nah di sini selanjutnya itu ada aplikasi dalam teknologi ya. Jadi partikel alfa ini dia ini tidak hanya penting gitu ya dalam teori fisika nuklir aja, tapi dia juga bisa diaplikasikan terhadap teknologi gitu. Nah, salah satu contohnya yaitu ada ionization smoke detektor gitu ya, di mana alat ini menggunakan sumber radioaktif americium 241 yang memancarkan partikel alfa. Terus juga untuk prinsipnya itu, partikel alfa nanti akan mengionisasi udara di dalam ruang detektor. Nah, nanti ionisasi ini menghasilkan arus listrik kecil ketika si asap ini masuk ke dalam detektor, maka nanti partikel asapnya ini akan mengganggu aliran ion tersebut. Akibatnya arus menurun dan alarm akan berbunyi. Nah, selain smoke detektor, partikel alfa juga bisa digunakan dalam spektroskopi alfa ya. Ini yang kedua nih, ada spektroskopi alfa, di mana dia ini digunakan untuk menganalisis energi partikel alfa dari sumber radioaktif. Nah, jadi nanti detektor radiasi juga dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan si radiasi alfanya gitu ya. Jadi nanti sifat alfa yang memiliki daya ionisasi tinggi dapat dimanfaatkan dalam teknologi, tetapi tetap perlu dikendalikan ya, karena radiasi alfa juga dapat berbahaya gitu ke dalam tubuh. Oke, selanjutnya ada contoh soal dari kecepatan medan magnet. Oke, di sini yang ditanyakan kecepatannya ya. Di sini kita jawab
Oke, jadi kan untuk apa namanya? Di sini kita mencari gaya magnetik yang bekerja terlebih dahulu nih, di mana untuk gayanya itu kan F ya, gaya magnet FB yaitu Q atau muatan dikali V dikali B itu merupakan medan magnetnya. Nah, untuk lintasan melingkarnya di sini gaya yang diperlukan adalah gaya sentripetal ya. Jadi, untuk Fs atau gaya sentripetal itu mv kuadrat per R. Nah, karena gaya magnetik ini berperan sebagai gaya sentripetal, maka bisa kita tuliskan menjadi V sama dengan QV, QVB sama dengan MV kuadrat R. Sehingga untuk V-nya ini jadi Q kali B kali R per M. Nah, terus langsung aja ya kita masukin di sini deh berarti V sama dengan 3,2 gimana ya hapusnya ya? 3 3,2044 kali 10 pangkat min 19 terus dikali dengan 0,80 kali 0,4 terus dibagi dengan 6,64 kali 10 pangkat min 27 sehingga nanti untuk hasilnya itu sekitar 1,54 kali 10 pangkat 7 meter per sekon. Oke. Nah, untuk selanjutnya di sini ada apa ini? Oke, untuk penjelasannya di sini sudah selesai ya. Jadi sebelum saya tutup, saya ingin memberi kesimpulan terlebih dahulu, di mana partikel alfa ini adalah inti helium ya, helium 4 gitu, yang terdiri dari dua proton dan dua neutron, serta memiliki muatan positif 2. Nah, terus juga identitas partikel alfa dapat dibuktikan melalui metode spektroskopi dalam eksperimen Rutherford-Royce. Terus juga partikel alfa yang terkumpul menghasilkan gas helium dan gas tersebut dibuktikan melalui kemunculan garis spektrum helium. Oke, untuk menentukan kecepatan partikel alfa tadi sudah dikasih tahu ya persamaannya. Terus habis itu tadi juga udah ada contoh soal-soalnya gitu. Oke, sampai sini sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.